Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin share menjawab sebuah komen mengenai pertanyaan sahabat trader tentang bagaimana mengatur money management untuk transaksi emas, gold atau logo ya. Baik, sebelum saya mengulas lebih jauh tentunya, seperti biasanya sahabat, izinkan saya untuk selalu memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan di kesempatan pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, pada pagi kali ini saya mau bincang santai mengenai money management daripada emas atau logo. Saya minum dulu ya. Yang mana seperti Anda ketahui perdagangan emas saat ini cukup bergairah ya. Saat saya bikin video ini, harga emas cukup melambung tinggi sampai harga 1.940 dolar per troy ounce ya. Ini membentuk new high ya. Dan banyak teman-teman yang nge-DM ke saya untuk, Pak, kira-kira kalau saya mau trading logo atau emas, ini bagaimana mengatur money management menurut Pak Joko? Nah, ini banyak pertanyaan senada ini ya. Untuk itu maka saya akan mencoba untuk sharing untuk bagaimana saya mengatur money management untuk emas. Sebenarnya seperti biasanya ya, memang emas ini juga kalau kita mau melakukan transaksi emas, ini kita harus benar-benar juga mengatur yang namanya money management. Seperti juga saat trading forex ya. Di sini akan saya coba contohkan saja ya dengan capital 10.000 dolar. Biar gampang nanti dimengerti dan Anda juga bisa mengaplikasikan berapa besar modal Anda yang Anda transaksikan di perdagangan valuta asing. Jadi saya ambil contoh 10.000 dolar. Kalau di perdagangan forex biasanya saya mengatur untuk transaksi mata uang, saya mengatur untuk risiko 1-3%. Ini adalah toleransi risiko saya. Dan itu nanti tinggal mengatur berapa lot kira-kira yang Anda perdagangkan dan atur mengenai prosentasenya. Jadi tinggal adjust di sana. Sebenarnya kurang lebih sama, cuman kalau perdagangan emas ini memang sedikit agak beda. Karena pergerakannya cukup dinamis, volatile, maka saya akan coba mengatur berapa besar kira-kira atau berapa poin saya mengatur toleransi risiko. Suatu misal begini, 10.000 dolar ini biasanya maksimum saya transaksi kalau saya pakai 10.000 dolar itu adalah 0,6 lot ya, 0,6 lot. Nah, biasanya saya akan mengatur pada transaksi, ini saya contohkan emas ya. Emas ini pergerakannya satu hari bisa 20 dolar per troy ounce, kemudian bisa 30 dolar per troy ounce. Bahkan di minggu-minggu ini emas cukup pergerakannya cukup signifikan ya, sampai kurang lebih 40 dolar per troy ounce. Nah, ini kalau Anda tidak menggunakan money management, misalkan salah posisi, maka kerugiannya berakibat sangat fatal. Gitu. Ya.
Dengan kita mempunyai batas maksimum misalkan 0,6 yang saya transaksikan, saya akan mencoba mengaturnya agar kerugian saya itu toleransinya antara 1% sampai 3%. Nah, biasanya untuk lotnya, ya, biasanya kalau saya open misalkan, saya contohkan 0,2 lot, baik itu buy maupun sell 0,2 lot, ya. Ini bila terjadi kesalahan, katakanlah kurang lebih 7 sampai 8 poin, ini saya pasang toleransi kerugian. Kalau 0,2 lot, ini berarti kerugian saya, anggap aja 0,2 lot ini untuk 7 poin, ya. 7 poin berarti kerugian saya adalah $140. Nah, $140 ini berarti kalau kita bagikan $10.000, artinya kerugian saya masih 1,4%. Jadi saya akan mengambil jumlah lotnya diperkecil, misalkan 0,2, dengan toleransi kerugiannya adalah 7 poin. Kenapa saya ambil 7 poin? Seperti tadi saya cerita sahabat bahwa perdagangan emas ini memang agak sedikit beda, mempunyai nilai yang cukup tinggi per poinnya, makanya, dan juga memiliki pergerakan yang cukup volatile. Ini kalau kita cuma pasang katakanlah $3 per troy on atau $4 per troy on, pengalaman saya sih sering kena stopnya, ya. Tetapi pengalaman saya sudah coba beberapa kali, setiap kali strategi saya sudah memenuhi syarat untuk beli maupun jual, itu kurang lebih antara $7 per troy on sampai $8 per troy on, itu adalah toleransi kerugian saya. Tentunya harus disesuaikan dengan modal. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi semuanya itu kalau saya sendiri ini berpatokan bertumpu pada modal yang saya perdagangkan. Jadi mungkin bisa dipahami dengan penjelasan pendek ini, karena emas sendiri ini memang memiliki karakter yang sedikit unik, beda dengan mata uang atau currency yang lain, ya. Jadi memang harus cukup hati-hati. Dan saat ini sahabat, ya, kalau teman-teman perhatikan di sana, ini emas cukup kalau saya bilang reaktif sekali. Dan ingat bahwa saat ini tren emas lagi tren naik. Jadi kalau boleh saran, selalu ikuti tren, jangan melawan tren. Ini adalah lebih baik daripada Anda melawan tren. Dan beberapa waktu lalu saya juga ada seorang teman, sahabat trader juga, menanyakan, Pak, apakah emas ini bisa koreksi jadi 1920-an lagi? Dari nada pertanyaan ini saya sudah bisa nebak bahwa teman-teman ini melakukan sell posisi. Dan sekarang diangkat naik menjadi menjadi 1940-an, ya. Sorry, tadi koreksi emas bisa terkoreksi 1820 per troy on, tidak. Dan sekarang ini harga emas sudah 1940. Artinya sudah ada perbedaan selisih $100 per troy on. Kalau sahabat menanyakan apakah ada koreksi ke bawah lagi 1820-an, kita tidak bisa menebak market. Kadang-kadang kita selalu berpikir market ini harus seperti apa yang kita mau. Nah, ini sebenarnya menurut saya pandangan yang agak keliru, ya. Jadi saya berharap teman-teman ini bisa mengikuti tren, ya. Jadi
kesimpulannya begini sahabat. Jadi obrolan kita di pagi hari ini, kalau saya money management untuk perdagangan emas ini antara 7-8 poin. Nah, 7-8 poin ini diatur agar toleransi kerugian tidak melebihi dari 1-3%. Ini money management saya. Kalau saya lagi melihat di sana ada peluang perdagangan emas misalkan. Jadi cukup dipahami ya sahabat. Dan pesan saya juga bahwa dalam kondisi seperti ini jangan sekali-sekali Anda trading tidak memiliki money management. Dan saya selalu intent menyampaikan bahwa bila mana Anda tidak punya money management yang bagus, tinggalkan bisnis ini, karena bisnis ini berbahaya sekali bila mana Anda tidak mempunyai money management yang baik dan risk and reward yang cukup bagus. Baiklah sahabat trader, mungkin teman-teman sahabat lain mempunyai pengalaman, mempunyai pandangan atau hal-hal yang mungkin perlu di-share di media ini, karena biar teman-teman yang lain ini bisa paling tidak mendapatkan informasi-informasi, juga saya sendiri bisa tahu kira-kira apa pandangan-pandangan dari teman-teman semua. Dan bagi sahabat yang belum ingin menanyakan sesuatu, silakan Anda meninggalkan komen. Kalau memang komentar ini nanti bisa saya bikinkan video, artinya saya belum pernah membikinkan video, saya akan mencoba untuk bikin video untuk bahan sharing kita. Baiklah, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan ingat, jangan lupa nyalakan notifikasinya biar Anda mendapatkan informasi terupdate dari Naked Trader 21. Bila mana tentunya Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.